engkau memperingatkan mereka, yaitu dengan perantaraan para nabimu. Berarti roh kebenaran yang datang dari Bapa adalah seorang nabi, bukan seorang Tuhan. Seperti yang Anda imani dari Bapak Paulus si pembinasa keji itu. Itu buktinya. Kalau Anda mana buktinya? Saya kasih bukti. Nehemia 9 nomor 30. Kalau masih kurang, kubacakan lagi. Bilangan 11 nomor 25. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Nabi Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang ada pada Musa. Ketika roh itu yang ada pada Musa diambil sebagian, lalu ditaruh di atas ke-70 orang-orang itu. Ketika roh yang diambil dari Musa itu hinggap pada mereka, maka kepenuhanlah mereka seperti seorang nabi. Jadi ketika roh Musa, roh Tuhan yang ada pada diri Musa diambil sebagian, diletakkan kepada Harun, maka Harun terlihat seperti nabi. Kenapa? Karena roh Tuhan ada pada dirinya. Sedangkan roh Tuhan itu adalah roh kebenaran. Pengakuan Musa di dalam Bilangan 11 nomor 29. Camkan, Anda baca sendiri. Tetapi Musa berkata, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi disebabkan karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka, maka semua orang akan menjadi nabi. Berarti roh kebenaran yang dimaksud ini sama dengan nabi. Terakhir, Anda baca Yohanes 3 nomor 34. Orang yang diberi tugas untuk menyampaikan firman, maka Tuhan kemudian memberikan rohnya di atasnya dengan tidak terhingga. Kenapa? Karena mereka semua adalah diperintahkan untuk menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan cakupannya adalah kebenaran. Yohanes 3 nomor 34. Sebab siapapun, kata Yesus, yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas terhadapnya. Jelas. Jadi seorang nabi kepadanya roh kebenaran. Ketika seorang nabi itu datang roh Tuhan, seorang manusia datang roh Tuhan kepadanya, maka orang tersebut menjadi nabi. Maka yang datang setelah Yesus jelas nabi, sebab di situ ada roh kebenaran. Kalau berbicara mengenai roh kebenaran, berarti itu roh dari Tuhan. Berbicara dengan roh kebenaran yang hinggap kepada manusia, maka otomatis orang itu akan menjadi seorang nabi. Ingat yang saya katakan tadi, 1 Yohanes 4 nomor 1, apa yang tertulis di sana? Kubacakan kepada saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya kepada setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah dia berasal dari Allah atau bukan. Sebab banyak suara noise yang tidak tahu diri. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang akan muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Elohim. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Tapi roh yang mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itu berasal dari roh apa? Jadi jelas yang dimaksud roh kebenaran itu nabi. Berarti yang datang setelah Yesus adalah Nabi Muhammad, bukan Yesus yang datang setelah Yesus. Kalau Yesus yang datang setelah Yesus, Yesus tidak usah pergi. Coba Anda baca pelan Yohanes 16 nomor 7. Adalah benar yang engkau katakan, adalah lebih baik jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Loh, kalau roh kebenaran itu adalah Yesus itu sendiri, ngapain repot-repot dia pergi? Gak usah kamu pergi Yesus, hidup aja sampai hari ini. Udah 2000 tahun usiamu hidup di dunia, merantau ke sana kemari mengajarkan kebenaran kalau kau itu Tuhan. Tapi tidak, dia mengatakan dalam Yohanes 16 nomor 7, adalah lebih baik jika aku pergi sebagaimana yang engkau katakan. Sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Berarti yang datang setelah Yesus menurut Al-Quran dan menurut Bible Anda itu adalah seorang nabi, bukan roh.
yang masuk ke setiap orang Kristen lalu kemudian kesurupan di gereja. Bukan itu. Oke? Makanya ajaran Paulus itu bertentangan dengan ajaran Yesus. Kenapa? Karena yang datang kepada Paulus itu roh jahat. Apa buktinya yang datang kepada Paulus itu roh jahat? Baca Kisah Para Rasul 22. Ketika kemudian Paulus mendengarkan, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Padahal itu bukan Yesus, itu iblis. Apa buktinya dia iblis? Karena setelah Paulus mendengarkan itu, Paulus tiba-tiba buta. Tanda-tanda orang kerasukan roh jahat atau roh iblis buta. Baca pengakuan Yesus di dalam Matius 12 nomor 22. Tanda-tanda orang kerasukan roh jahat adalah buta. Fakta toh? Yesus mengatakan, waspadalah, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Apabila ada orang berkata bertemu dengan aku di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Apabila ada orang berkata bertemu dengan aku dalam bilik, tai meong, atau sel penjara, atau kamar rahasia, atau bilik rahasia, jangan kau percaya, sebab kedatanganku nanti ditandai dengan kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Demikianlah kedatanganku untuk yang kedua kalinya. Berarti kalau ada yang ngaku-ngaku bertemu dengan Yesus, mau di padang gurun, mau dalam bilik, mau ketika dia sholat tahajud, mau ketika dia umroh, itu semua kata Yesus, jangan kau percaya, karena kedatanganku nanti yang kedua itu terakhir setelah matahari ingin diterbitkan dari barat sampai ke timur. Sekian, saya kira itu, saudara, silakan. Iya, Bang Suma. Mohon maaf nih, aku kembali lagi ya. Iya, nggak apa-apa, silakan. Di dalam pandangan orang Kristen, kita tetap berpegang ya, Yohanes 14:26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus. Jadi penghibur di sini yang dimaksud adalah Roh Kudus yang dimaksud oleh Yesus dalam catatan Yohanes 14:26. Ya, dan saya tetap tadi terima kasih tentang ayat-ayat yang lain yang disebutkan. Jadi bukan nabinya yang disebut Roh Kudus, tetapi ada entitas lain. Misalnya kita simak di 2 Petrus ya, ayat 2 Petrus 1 ayat 21, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah atau atas nama Tuhan. Jadi bukan manusia itu yang disebut Roh Kudus, atas dorongan Roh Kudus, entitas lain. Itu dalam pandangan Alkitab atau orang Kristen. Ya, dan saya tetap fokus kepada pertanyaan saya, di mana saya mengatakan Nabi Isa menubuatkan seorang nabi bernama Ahmad itu adalah sebuah kebenaran. Apa buktinya? Di ayat Al-Quran, Asyaf ayat 6. Pernyataan Bang Suma yang satu lagi, Yesus, dalam hal ini orang yang disebut di dalam Alkitab, menubuatkan seorang nabi bernama, atau misalnya menubuatkan Nabi Muhammad, itu kebenaran atau kebohongan. Seandainya kebenaran, buktinya apa? Jangan muter lagi Bang Suma. Seandainya memang tidak ada, ya bilang saja tidak ada, begitu. Terima kasih. Baik, buktinya apa? Anda coba lihat di dalam Yohanes 14:26 itu. Dia akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Oh iya kan? Coba lihat umat Islam nih, puasa, sholat, menyembah kepada Tuhannya Abraham, tidak makan babi, sunat. Itu rangkaian ucapan-ucapan Yesus yang pernah Yesus ucapkan kepada kaumnya. Bandingkan dengan Kristen, tidak bersunat, makan babi, ibadahnya menyembah Yesus, menyembah 3 Tuhan. Apakah itu pernah Yesus katakan? Karena roh yang datang ini mengingatkan ajaran Yesus kembali. Ayo, berarti ajaran yang diajarkan Roh Kudus mengingatkan kemudian orang-orang kepada ajaran Yesus ketika Nabi Isa datang ke tengah-tengah Bani Israel. Dengan kita melihat orang Kristen ibadah menyembah Yesus, apakah itu mengingatkan kita kepada ajaran Yesus? Tidak. Tidak ada ajaran Yesus mengajarkan menyembah dirinya. Dengan melihat orang Kristen tidak bersunat,
Apakah mengingatkan kita kepada ucapan Yesus kepada muridnya? Tidak juga. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan muridnya jangan bersunat. Dengan melihat orang Kristen makan babi, apakah mengingatkan kita kepada Yesus dengan murid-muridnya? Sebab murid-muridnya pada saat itu makan babi? Tidak juga. Sedangkan Anda mengatakan, mana buktinya? Lah, lihat Islam. Ajaran Yesus, lihat Islam. Apa yang dilihat dari Kristen lalu mengingatkan kita kepada Yesus? Tak ada, Cak Ayu. Apa? Nyembah Yesus. Mana perkataan Yesus? Sedangkan Anda harus paham. Yohanes 16 nomor 13 sesuai dengan apa yang tertuang dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran yang saya bacakan tadi, ketika kemudian Allah mengatakan Qul nazalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq, Roh Kudus datang menyampaikan Al-Quran dengan kebenaran yang berasal dari Tuhan. Berasal dari Tuhan artinya tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Matius 16 nomor 13. Apa yang dikatakan kemudian di sana? Apabila roh kebenaran itu datang kepadamu, dia tidak akan berkata-kata dari dirinya, melainkan apa yang didengarkan itulah yang disampaikan. Apa yang didengar itu yang disampaikan. Itu dituangkan di data nomor 13. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Roh Kudus menurut Kristen adalah Tuhan. Tuhan itu yang maha berkehendak. Sedangkan Roh Kudus menurut roh kebenaran menurut Yesus, roh kebenaran ini tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Ini apa ini? Tuhan? Bukan. Ini makhluk Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan lalu mengatakannya. Dia tidak berkata seenak perutnya. Sedangkan Kristen selalu mengaku kami dibimbing oleh Roh Kudus. Ayo, dibimbing gimana ente? Roh Kudus itu menyampaikan sesuatu sesuai dengan apa yang didengarkan dari Tuhannya. Kata siapa? Kata Yesus. Kata Al-Quran. Qul nazzalahu Ruhul Kudus min rabbika bil haqq. Apa yang disampaikan adalah apa yang berasal dari Tuhan. Dia tidak ngarang-ngarang. Sekarang kalau ditanya teman-teman Kristen, siapa yang mengajarkan Anda menyembah Maria, anak Maria? Roh Kudus katanya. Fitnah lagi, fitnah lagi. Roh Kudus itu tidak berkata-kata, coy, melainkan dari apa yang didengarkan. Dan itu hanya disifati oleh Al-Quran. Baginda Rasulullah Muhammad SAW menuliskan menyampaikan Al-Quran. Tidak dia karang, tapi apa yang didengarkan, apa yang diwahyukan, apa yang diilhamkan, itu yang ia ucapkan. Karena dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, dalam surah An-Najm, beliau baginda Rasul Muhammad SAW dikatakan di sana, madalla sahibukum wa ma gawa. Kawanmu Nabi Muhammad tidak sesat dan kawanmu Nabi Muhammad itu tidaklah keliru. Wa ma yantiqu anil hawa. Tidaklah yang diucapkannya itu menurut keinginannya. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh Roh Kudus yang sangat kuat. Roh Kudus yang mengajarkan dia menyampaikan Al-Quran. Roh Kudus sendiri tidak seenak perut. Makanya orang Kristen kadang begini, mana buktinya kalau yang datang kepada Nabi Muhammad itu adalah Roh Kudus, yang adalah Jibril? Di mana Jibril memperkenalkan dirinya? Halo, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri si Jibril ini. Sehingga ketika dia datang kepada Rasulullah, Assalamualaikum Nabi Muhammad, Waalaikumsalam. Ya ada apa bro? Perkenalkan, nama saya Jibril, saya diberi gelar Roh Kudus. Gak ada kayak gitu-gitu. Seketika dia datang, lantas dia ketak di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ikra. Kenapa hanya mengatakan ikra? Ya karena tidak diperintahkan untuk memperkenalkan diri.
maka diperkenalkan. Tidak diajarkan untuk dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang didengar itu yang disampaikan, karena Tuhan tidak menyampaikan, Roh Kudus, ya Tuhan, ketika nanti kau datang kepada Nabi Muhammad, ya, kau perkenalkan dirimu dulu ya, sampaikan kalau kau itu adalah Roh Kudus. Kenapa? Jangan sampai dia lari. Gak ada kata Yesus. Sebab apa yang disampaikan bukan dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengar, itulah yang dikatakannya. Yang didengar itu ada apa-apa. Iqra, itu disampaikan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqa. Begitu didatangkan kemudian Roh Kudus oleh Allah kepada Rasulullah, Rasulullah kemudian datang kepada istrinya, istrinya mengantarkan kepada ahli Torah, ahli Injil, bukan Injil Bible. Didatangkanlah, ini siapa yang datang kepada suamiku, ciri-cirinya seperti apa, gini-gini. Oh, dia adalah Namus yang datang kepada Nabi Musa. Namus itu dalam bahasa Ibrani adalah hukum-hukum. Dia mendatangkan hukum kepada Nabi Musa, hukum kepada Nabi Abraham, hukum kepada Daud, hukum kepada Salomo, hukum kepada Isa, hukum kepada kamu. Maka dia adalah Namus atau hukum-hukum, atau yang dikenal penyampai hukum dari langit. Itu Nabi Muhammad nggak tahu. Ini siapa ini yang selalu datang membawa pemberitaan yang harus aku sampaikan. Iqra, baca. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Itu yang disampaikan kemudian oleh Rasulullah kepada sahabatnya. Iqra, sahabatnya menghafal dan seterusnya. Lalu komponen apa yang ada di dalam Islam yang alfa untuk tidak disampaikan oleh Allah? Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang kebenaran, tentang keadilan, tentang pengisapan dunia akan dosa. Kenapa kemudian Rasulullah Muhammad SAW diajarkan untuk membimbing seluruh umat manusia tentang haram, halal, makruh, mubah dan seterusnya? Kenapa? Karena dunia sudah tercemar dengan dosa. Apa itu? Mengajarkan kemudian manusia kepada seluruh manusia, alam semesta, ke alam bumi maksudnya, ke dunia maksudnya, untuk menyembah kepada sesama manusia. Ini yang harus dihapuskan, ini yang harus dihilangkan. Maka dia diutus untuk mensucikan manusia. Dalilnya Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2, wa yuzakkihim. Itu jelas. Nah, kalau saudara merasa berat meninggalkan agama saudara, ya silakan. La ikraha fiddin. Tapi ingat, ketika Yesus dikatakan harus dipercayai, maka tolong percayalah kepada dia bahwa yang datang setelahnya bukan dirinya, tapi yang datang setelahnya adalah roh kebenaran. Sedangkan Paulus mendirikan agama Kristen dengan mengaku bertemu dengan Yesus. Sesuatu yang sangat-sangat timpang. Demikian. Ya, oke. Terima kasih Bang Suman. Jadi saya sudah bertanya 3 kali nih, cuman belum nemu jawaban mengenai apa buktinya sehingga pernyataan Yesus menubuatkan Nabi Muhammad itu disebut kebenaran. Kalau Nabi Isa menubuatkan Nabi bernama Ahmad atau Muhammad, itu kebenaran. Buktinya adalah ayat Al-Quran. Dan satu lagi, Nabi Isa menyebut Muhammad atau Ahmad ini sebagai Nabi, bukan penghibur. Lagi pula ayat yang tadi Bang Suma gunakan sebagai penguat bahwasanya Yesus menubuatkan Nabi Muhammad itu Yohanes 14:26. Tetapi yang bunyinya begini, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Jadi secara tekstual jelas sekali Yesus mengatakan penghibur itu adalah Roh Kudus. Dalam konteks Muslim, pengajaran Islam, yang disebut Roh Kudus adalah roh yang datang kepada para nabi termasuk Nabi Muhammad yang disebut Jibril. Jadi sebenarnya yang disebut sebagai roh kebenaran ini yang mana? Yang Jibril atau Nabi Muhammad? Harusnya di sini kan clear. Kalau
pandangan Alkitab sih memang mengatakan yang disebut penghibur ini ya Roh Kudus, teksnya juga ada, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ayat ini juga tadi diklaim Bang Zuma, buktinya Nabi Muhammad yang mengingatkan untuk menyembah kepada Allah, mengingatkan puasa, mengingatkan sunat, dan lain-lain. Tetapi secara teks, bukan perkataan itu, bahkan perkataan tentang ajaran sunat saja Nabi Isa tidak menyebutkan. Nabi Isa atau Yesus di dalam Alkitab tidak menyebutkan ajaran tentang sunat. Kalau surat Paulus ada ajaran tentang sunat, tetapi Yesus sendiri secara eksplisit ajaran tentang sunat tidak disebutkan. Ya, jadi saya rasa satu lagi pertanyaan aja begini. Kenapa tidak lantas menginformasikan kepada teman-teman, misalnya Muslim ya, atau Kristen, bahwa Yesus yang diceritakan dalam Alkitab ini berbeda misalnya dengan tokoh Nabi yang asli yaitu Nabi Isa. Jadi jangan percaya misalnya atau apalah, bahwa itu juga karangan orang Romawi dan lain-lain sebagainya. Kenapa tidak disampaikan saja bahwa ini tokoh yang berbeda? Begitu, kenapa lantas kemudian ini nih orang yang sama atau dengan penjelasan yang lain-lain lah. Kenapa tidak langsung dibedakan saja? Jadi kan clear. Misinya juga jelas bahwa ini berbeda, yang satu ini karangan, yang satu bukan, kan begitu. Misalnya Nabi Isa ini asli original, yang Yohanes ini tulisan orang-orang para murid misalnya. Jadi kan jelas, jadi dibedakan begitu. Jadi secara viewernya Bang Zuma kan juga paham, oh ternyata ini memang orang yang berbeda, yang satu ceritanya hasil karangan, yang satu original begitu. Itu saja, terima kasih Bang Zuma. Silakan yang lain kalau mau menyambung. Iya, mungkin teman-teman yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, sorry. Yang Kristen Iya. perlu naik lagi Bang Zuma. Iya, silakan teman-teman Kristen yang ada. Yang pasti kemudian saya ingin mengatakan bahwasanya kenapa baginda Rasulullah Muhammad itu kami maknai sebagai penghibur. Karena sebelumnya nabi-nabi diutus itu hanya untuk sekelompok manusia. Sedangkan beliau itu diutus menjadi rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ketika Nabi Musa diutus di muka bumi ini bukan hanya ada satu kaum. Ketika Nabi Isa diutus, ketika Yesus diutus di atas muka bumi ini bukan hanya ada satu kaum, tapi ada kaum, ada bangsa lain, tapi sayangnya tidak ada kemudian penghiburan untuk mereka. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu pengakuan Yesus. Lalu yang lain gimana? Ya derita lo. Tapi ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW, dia seorang penghibur. Penghibur duka lara. Orang-orang jahiliyah yang cemburu terhadap dipilihnya Bani Israel sebagai bangsa pilihan, yang lainnya tidak dianggap bangsa, yang lainnya tidak dianggap umat. Tapi ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW, beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Subhanallah. Ini penghibur yang sangat luar biasa. Kemudian sedangkan yang lain apa? Dipaksakan menjadi nabi atau apapun itu agar dia dianggap bahwa dia ini, sang Yesus ini adalah diutus untuk semua orang. Padahal itu bohong. Yesus tidak pernah mengatakan aku diutus untuk seluruh manusia. Nggak ada dalilnya itu. Sampai kuda noise mulutnya itu tidak akan pernah kemudian kita bisa temukan. Nah, kenapa kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW itu disebut sebagai penghibur? Mati meja. Nyangkut dia. Waduh. Ya udah nggak ada. Iya. Maka kemudian beliau baginda Muhammad SAW disebut rahmatan lil alamin. Nah,
Satu hal kemudian yang ingin saya katakan sebagai penutup dari saya kepada saudara Bro Admin. Kalau yang itu adalah kekeliruan yang kemudian entah itu sengaja atau apapun itu, bahwa yang datang setelah Yesus itu adalah Roh Kudus. Karena kalau Yesus tidak terangkat, maka Roh Kudus itu tidak akan datang. Itu kebohongan. Coba Anda teliti lagi perkataan-perkataan saya berikut ini. Yesus berkata, aku harus pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Kalau yang Anda maksud roh kebenaran itu adalah Roh Kudus, maka itu adalah kebodohan yang sangat nyata. Kenapa saya katakan itu adalah kebohongan yang sangat nyata? Karena Roh Kudus ini itu sudah bersama-sama dengan orang Israel, dan bahkan Roh Kudus ini sangat aktif menyamai, mempersamai orang-orang Israel termasuk Yesus. Jauh sebelum Maria melahirkan Yesus, Roh Kudus itu sudah bersama-sama dengan orang-orang Israel. Bahkan setelah Yesus pun datang, Yesus juga menghembusi murid-muridnya dengan Roh Kudus. Jadi yang datang setelah Yesus mutlak adalah seorang yang belum pernah datang kepada Bani Israel sebelumnya. Di mana tertulis? Kejadian 1 nomor 2, 1 Samuel 10 nomor 10, 1 Samuel 11 nomor 6, Yesaya 63 nomor 11. Roh Kudus sudah mempersamai orang-orang Yahudi. Di mana Roh Kudus mempersamai Yesus dan murid-muridnya? Di dalam Lukas 1 nomor 15, Lukas 1 nomor 35, Lukas 1 nomor 41, Lukas 1 67, Lukas 2 25, Lukas 2 26, Lukas 3 33, Yohanes 20 nomor 21 sampai nomor 22. Jelas bahwa Roh Kudus ada bersama dengan Simeon, Roh Kudus ada bersama dengan Maria, Roh Kudus ada bersama dengan Elizabeth, Roh Kudus ada bersama dengan siapa lagi yang satu? Zakaria. Bahkan sebelum kelahiran Yesus, Roh Kudus juga sudah bersama dengan Nabi Musa alaihissalam. Jika aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Bullshit kalau yang dimaksud di sini adalah Roh Kudus. Sebab Roh Kudus justru sudah ada jauh sebelum Yesus. Roh Kudus justru bersama-sama dengan murid-murid Yesus. Lalu Yesus menghembusi mereka Roh Kudus. Jadi yang datang setelah Yesus adalah nabi, bukan roh. Demikian. Silakan dinaikkan Kristen yang lain. Kita belajar sama-sama. Itu ada Evangelion. Selamat malam, assalamualaikum. Kristen Muslim. Waalaikumsalam Bunda. Oh Muslim. Oh Muslim ya. Apa yang disampaikan Bang? Kristen Bunda, Kristen Bunda. Oh Kristen. Astagfirullahaladzim. Lanjut, silakan apa yang disampaikan. Mau tanya nih Bunda. Boleh, silakan. Roh penghibur itu roh kebenaran Bunda. Itu Guronda. Iya. Iya, tadi Roh udah penghibur itu Enggak adalah nyimak. roh kebenaran. Roh penghibur itu adalah nabi. Roh penghibur itu dia adalah nabi yang mengajarkan segala sesuatunya, dan bahkan segala aspek yang dibutuhkan oleh kehidupan dan kemaslahatan umat manusia. Itu Al-Quran mengatakan itu, bahwa apa yang dibutuhkan oleh kehidupan manusia, Katanya Bang Juma itu yang didatangkan oleh adalah kebenaran itu bukan manusia Bang Juma. hah? Roh kebenaran itu manusia. Dari tadi saya menjelaskan. Maksud saya,
kalau roh kebenaran itu adalah Roh Kudus, itu kebohongan. Yang dimaksud Yesus seorang penghibur itu adalah Roh Kudus, itu kebohongan. Yang dimaksud penghibur itu adalah manusia. Sebab kalau yang dimaksud itu Roh Kudus sudah mempersamai orang-orang Yahudi. Dalilnya sudah kubacakan. Bahkan Roh Kudus sudah bersama-sama dengan Yesus. Bahkan Roh Kudus yang membaptis Yesus. Bahkan kemudian Roh Kudus yang dihembuskan oleh Yesus. Bahkan Roh Kudus yang menghalangi murid-murid Yesus sampai ke Asia. Berarti siapa penghibur itu, siapa menurut Bang Juma penghibur itu? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada yang lain. Berarti di Yohanes 16:13 itu juga Bang Juma ya? Yang mana? Yohanes 16:13 itu yang yaitu roh kebenaran yang Yes. kamu itu Bang Juma ya. Betul sekali. Berarti yakin itu untuk baginda Rasulullah Bang. Yakin sekali. Hakul yakin. Tapi kalau ini Bang Juma, Iya. Bang Juma kalau penghibur itu yang mengutus Yesus gimana Bang Juma? Gimana? Katanya Bang Juma kan penghibur atau roh kebenaran itu kan Nabi Muhammad. Iya. Kalau itu yang mengutus Yesus, berarti Nabi Muhammad itu utusan Yesus Bang Juma. Oke, gini. Seluruh nabi itu mengabarkan tentang kedatangan nabi-nabi sebelumnya dan mengimani kemudian para nabi. Baca 15:26 Bang Juma. Sabar dulu. Sekarang begini. Ketika seorang nabi meminta kepada Tuhan agar mendatangkan nabi setelahnya, yang mengutus siapa? Nabi itu atau Tuhan yang mengutus nabi tersebut? Kalau nabi itu jelas diutus Tuhan Bang Juma. Oke, berarti ada pembelokan di situ. Ada pembelokan perkataan di sana. Tapi saya akan kasih Anda contoh sederhana. Seorang gubernur minta kepada presiden agar presiden ini mengutus kemudian ahli hama ke provinsi. Begitu permintaan seorang gubernur diiyakan oleh presiden, maka datanglah kemudian dokter ke provinsi. Sang gubernur kemudian mengutus dokter ini menuju kepada kabupaten. Sekarang hakikatnya yang mengutus yang sesungguhnya gubernur atau presiden? Presiden dong. Presiden Bang Juma. Nah itu dia. Aku akan minta kepada Bapak. Minta. Apa yang diminta itu yang dikabulkan. Namanya Nabi. Jadi jangan dibelokkan. Kalau dalam Al-Quran kemudian dikatakan wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Betul. Musaddiqan lima baina yadayhi minat Tara. Betul. Wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ini yang ditolak. Siapa yang menolaknya? Ahli Taurat, orang Yahudi, dan juga orang Nasrani. Itu menolak. Kepenolakan mereka inilah kemudian terjadi pembangkangan disebabkan karena mereka tidak menerima adanya nabi penutup yang berasal bukan dari bangsa mereka. Maka apa yang terjadi? Pembelokan pengajaran. Apa yang terjadi? Makar. Lahirlah agama Kristen. Saya tadi mengurai panjang lebar bersama dengan Bro Admin. Endingnya yang datang setelah Yesus terangkat bukan Yesus. Di mana itu tertulis? Matius 24. Bukan aku yang datang setelah aku, kedatanganku nanti ditandai dengan kilat menyambar dari timur sampai ke barat. Jadi antara masa Yesus terangkat ke langit sampai kepada masa kedatangan yang kedua yang ditandai dengan kilat menyambar, seperti kilat yang menyambar cahayanya sampai dari timur sampai ke barat. Kalau ada orang di tengah-tengah masa itu mengaku pernah bertemu dengan Yesus, apa kata Yesus? Camkanlah aku mengatakannya kepadamu. Apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Maka siapapun dia, mengaku dia rasul, mengaku dia raja, mengaku dia presiden, mengaku dia ini apapun itu,
Apatah lagi kalau orang gelap, tidak tahu siapa bapaknya, siapa ibunya, siapa kakeknya, siapa neneknya, tiba-tiba mengaku bertemu dengan Yesus, sementara Yesus mengatakan jangan kau percaya, maka hanya orang Bahlul bin Talal yang mau percaya kepada oknum tersebut. Berarti orang itu tidak percaya kepada Yesus. Ya gini Bang Yuma. Silakan. Konteksnya kan gini Bang Yuma. Bang Yuma kan percaya kepada ayat lainnya. Contohnya ayat ke Yohanes 16:13 itu kan Bang Yuma percaya kan? Yes. Kenapa di 15:26 jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, berarti kan yang mengutus ini dari Yesus dulu Bang Yuma, baru Bapa memberikannya gitu loh. Ya jadi atas perintahnya Yesus gitu loh Bang Yuma. Loh, tadi kan saya mengatakan kepada saudara, saya memberikan analogi kepada saudara. Jadi gini loh Bang Yuma, ini bukan kehendak Bapa, ini yang meminta, yang mengutus itu Yesus. Bang Yuma, bukan Bapa ini Bang Yuma. Konteks dalam 15:26. Coba baca lagi Bang Yuma. Apa yang dikatakan di sana? Coba Anda baca. Jikalau penghibur yang akan kuutus, bukan Bapa ini Yesus. Yohanes 15:26. Yohanes 15. Ya. Ayat 26. Yohanes 15. Nomor 26. Oke, baik. Baik. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang. Kan lebih awal dia minta kan? Berarti yang mengutus siapa? Bapa apa Yesus Bang? Kan tadi Yesus meminta. Aku akan meminta. Bukan meminta ini. Utus dulu Bang Yuma. Anda tidak belajar berarti. Jadi kalau begini Yohanes tabrakan 14 aja, nomor 16. Masa saya lebih paham dari Anda? Aku akan minta kepada Bapa. Duluan mana Yohanes 16:14 dengan Yohanes 15? 14 dulu kan? Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain supaya Ia menyertai kamu. Saya ini seorang atau sehantu atau roh. Nah, berarti itu yang meminta itu Yesus, apa kehendak Bapa sendiri Bang Yuma? La haula wala quwata illa billah. Itu kehendak Bapak sendiri. Inisiatif Yesus apa inisiatif Bapa? Oke, baik. Saya bacakan ayatnya melalui Al-Quran dulu ya. Saya bacakan kepada saudara supaya Anda itu paham. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menjelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 81. Apa yang diterangkan? Al-Ma'idah atau Ali Imran ya? Ada ingat gak teman-teman? Apa itu? Tentang di masa praeksistensi kemudian Allah ingin mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemudian Allah meminta kepada para nabi untuk mempersaksikan. Allah di situ menjelaskan begini, saya lupa surahnya, dikatakan begini, wa is ahazallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitab wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqan lima ma'akum la tu'minun nabi wa la tansurunna qala aqrartum wa ahaztum ala zalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Dan ingat ketika Allah kemudian mengambil perjanjian dari para nabi, jadi Allah mengumpulkan roh-roh nabi, lalu Allah kemudian memperjanjikan mereka, manakala Allah kemudian mengatakan aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjianku dengan kalian atas demikian itu? Mereka para nabi menjawab, kami setuju. Maka Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu wahai para nabi, dan aku menjadi saksi bersama dengan kamu. Jadi para nabi bersaksi akan datang seorang rasul nabi penutup, dan mereka mengiyakan itu. Ini masa praeksistensi, Allah yang akan mengutus nabi tersebut. Nah sekarang
kalau Anda tidak percaya, coba Anda baca dalam kitab Yesaya 42. Mohon maaf nih, kita mengutip. Dan Ulangan 18, nabi yang sama seperti Musa. Apakah itu sesuatu yang Yesus minta? Tidak. Aku akan mendatangkan seorang nabi yang sama seperti Musa. Yesus yang minta atau Tuhan sendiri yang merencanakan? Lihat itu hambaku. Apakah ini Yesus? Hamba Tuhan? Bukankah Yesus itu Tuhan? Kenapa dia jadi hamba? Lihatlah itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Yesus menyatakan hukum kepada siapa? Sedangkan ia datang tidak membawa hukum baru. Sedangkan hamba Tuhan yang datang, yang adalah orang pilihan Tuhan, di mana Tuhan yang menginginkan, kemudian roh Tuhan ada padanya, lalu roh Tuhan mengajarkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Hanya baginda Rasulullah Muhammad SAW yang diutus di atas muka bumi ini, yang hukum-hukumnya diperuntukkan untuk seluruh bangsa-bangsa. Hukum Nabi Musa hanya untuk bangsa Israel. Sedangkan Yesus datang bukan membawa hukum baru, dia datang untuk menggenapi hukumnya Nabi Musa, di mana dia sendiri diutus hanya untuk Bani Israel. Sedangkan baginda Rasul Muhammad litubayyina linnas, untuk seluruh bangsa-bangsa, untuk seluruh umat manusia. Apakah Yesus yang minta hamba yang ada di Yesaya 42 ini? Tidak. Lalu apa yang mau jadikan rujukan? Kitab Anda yang direvisi. No, tidak mungkin. Saya lebih berpegang kepada kitab suci saya. Wa is'ahasallah mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitab wa hikmah. Saya lebih berpegang teguh kepada Al-Qur'anul Karim. Al-Imran 81. Al-Imran. Masya Allah. Ali Imran ayat 81 Gurunda. 81. Subhanallah. Tolong teman-teman dicatat. Ini masa praeksistensi. Allah sudah mengatakan kepada para nabi, dikumpul para nabi itu. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, berarti Allah berbicara pada praeksistensi. Makanya Yesus, permuliakanlah diriku kehadiratmu sebagaimana kemuliaan yang aku miliki di kehadiratmu. Kenapa demikian? Karena para nabi itu memang sudah dimuliakan. Terusannya Gimana? Sebelum dunia ada, Bang Yuma. Siapa tuh? Ayat Siapa? ayat tadi yang Bang Yuma baca itu. Iya, sebelum dunia ada kan? Ini juga sebelum dunia ada. Ali Imran ayat 81. Tapi ingat, Bung, di dalam Yohanes 1 nomor 14. Coba Anda baca. Berapa, Bang Yuma? Yohanes 1 nomor 14. Boleh Anda baca? Pelan aja, pelan aja. Pelan aja bacanya. Yohanes 1:14, Bang Yuma. Yohanes 1 nomor 14. Firman itu telah menjadi manusia itu, Bang Yuma. Yes. Dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Kemuliaan yang diberikan. Jelas toh? Bang Zuma, Iya. aku ada pantun buat Bang Zuma. Iya, silakan. Bang Zuma lagi di Jayapura, ada netizen digantung oleh Roh Kudus. Bang Zuma kalau berbicara banyak Kristen yang terbius. Kamu bisa aja. Cakep. 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 Udah selesai ya? Oke, silakan. Berbeda pandangan, Bang Yuma. Iya, nggak apa-apa, Bang, nggak apa-apa. Kita tidak mesti satu, kita nggak mesti sama. Justru perbedaan ini hikmahnya. Kemudian Al-Qur'anul Karim menjelaskan kepada kami, wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu telah datang dari Tuhanmu. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa menghendaki kekufuran, pengingkaran, biarkanlah mereka kemudian ingkar. La ikraha fiddin. Supaya kita nanti akan menjadi saksi satu sama lain. Ketika kita di hadapan Qadi Rabbul Jalil,
di hadapan pencipta kita yang menciptakan Anda dan menciptakan saya menjadi saksi buat Anda dan Anda menjadi saksi untuk saya. Kita semua akan menjadi saksi. Ketika di dunia kita sudah berdiskusi membahas tentang ini semua. Misalnya saya yang benar, ya Bang Suma dulu pernah kemudian menyatakan hal itu tapi aku lalai. Ada alasan Allah, ada alasan Tuhan untuk memasukkan Anda ke dalam neraka. Saya saksinya. Begitu juga sebaliknya. Saya pun menjadi saksi untuk Anda. Saya sudah pernah menyampaikan kepada saudara Evangelion, tetapi beliau tidak mau mengikutinya, tetap aja ingkar. Ya Anda masuk ke neraka lagi, sama aja kan? Anda menjadi saksi tentang saya menjadi saksi kepada Anda, ya sama-sama ke neraka. Gitu barangkali. Canda-canda. Silakan. Ini dia Diam semuanya, ya udahlah aku yang ngucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma, Bang Andi, Bunda Rama, host. siap Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Ini- malam, malam. Forex minta gantian ini katanya. Gak apa-apa ya kita ke Forex lagi, next ke Forex. Silakan Bang Forex, selamat malam. Ya, selamat malam, Bang Ya, Abang. akhirnya Dengan naik juga ya. Daripada komen-komen di bawah. Iya, Bang. Dari Ya, tadi saya mending di bawah nak tapi sampaikannya tidak langsung ini ke sini. tidak direspon-respon. Mana ada, udah aku jambak tapi kamu nggak mau naik. Silakan apa yang ingin Iya, saya disampaikan. takut, Bang. Ya. Baguslah daripada komen di bawah kan. Iya. Lanjut. Ini, Bang, saya mau naik diskusi dengan apa? Mau naik diskusi dengan Abang Suma nih. Tapi mempertegas tadi ya sebelum ke Forex ya. Betul itu yang Gurunda tadi kan kata Yesus, kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Nah mereka mengatakan itu Roh Kudus kan, padahal Roh Kudus itu sudah datang ketika Yesus dibaptis. Di Lukas tuh kan, maka turunlah Roh Kudus di atas Yesus berupa burung merpati. Tuh. Jadi lanjut. Jadi saya salah. Enggak, Cocok Abang nih. dibilang betul. Hampir kelempar kelereng. Wih, abangnya nggak denger. Orang dibilang betul. Kalau karena mereka bilang itu Roh Kudus, padahal itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimaksudkan yang akan datang. Ujungnya kebanyakan Lanjut. ngopi pakai mas aku kayak gini. Oh ya? Silakan Forex. Apa yang kamu Forex, sampaikan? mohon maaf ya Bang Forex. Coba kalau bersuara itu agak gimana? Coba suaranya tuh tunjukkan bahwa Anda seorang jantan. Anda bersuara, saya mau diskusi sama Bang Juma. Macam mau indalillahi kau. Coba agak greget suara kau coba. Saya mau diskusi sama Bang Juma. Gitu. Jangan, saya mau diskusi sama Bang Juma. Macam nak mati kau. Ayo cepet. Maaf ya kalau suaraku kecil. Iya, Ih, iya nggak apa-apa. Sedih kali Si dengarnya, letoy. pengen nangis. Suaramu letoy, bukan kecil, letoy. Coba agak bergairah kau, coba. Yang kurang tegas. Mohon dimaafkan kekuranganku. Taman dibikin-bikin. Ya, lanjut. Ini, Bang. Saya ingin tanya, Bang, yang di ayat berapa lagi, saya kurang kopi tadi. Di ayat berapa yang Yesus meminta kepada Bapa untuk ini supaya Yohanes diturunkan? 14:16. Yohanes 14:16. 14:16 ya. Iya. Maaf, boleh dibaca dulu kah? Soalnya saya tidak buka kitab di sini. Bisa dibaca. Bunda Ini kau Rahmat. ini naik diskusi kurang bermodal sih merintah baru mulai Awak kira dia merintah. minta data sama Bang Juma, awak kira dia mau buka data. Rupanya dia minta data disuruh baca. Memang gak jelas juga Bang. Dibacakan aja. Aku ini saya bacain Bang Juma. Iya, silakan. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan padamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Oke, baik. Oke, saya sudah dengar. Iya. Terima kasih, Bang, yang sudah membacakan. Yang ingin saya tanyakan ke Abang Suma,
apakah menurut Bang Suma roh kebenaran yang dimaksudkan di ayat ini itu merujuk kepada Muhammad? Berdasarkan dengan Al-Quranul Karim yang saya bacakan tadi ketika saya berdiskusi di awal bersama dengan saudara Bro Admin, betul. Yang dimaksud di situ adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan Al-Quran surah As-Saff ayat ke-5. Oke. 6. Oke, baik. Ayat ke-6, sorry. Oke, baik. Kalau begitu Bang, dengan ayat yang sama, dengan penafsiran yang sama, apakah bisa dikatakan bahwa Yesus memerintah kepada Bapa supaya Muhammad jadi nabi? Tadi barusan aja saya baca. Ya, Barusan berarti aja sudah saya baca. dikonfirmasi ya bahwa berarti sudah dikonfirmasi sama Bang Suma bahwa kalau bukan Yesus Muhammad tidak bisa jadi nabi. Karena ini permintaan Yesus ini. Enggak. Kitab Anda itu tidak bisa dijadikan sebagai sandaran karena kita tidak tahu siapa penulisnya. Iya. Kita nggak tahu penulis kitab Yohanes itu siapa, kita nggak tahu. Murid Yesus bukan. Oh, jadi apa kemungkinan alasan Allah menurunkan apa? Jadi apa kemungkinan alasan Allah menurunkan Quran kepada Nabi Muhammad dengan alasan tidak ada nama Muhammad di dalam catatan Matius, Markus, Lukas dan Yohanes? Kalau ada Nabi Muhammad tertulis di sana, udah dikunyah sama orang Yahudi. Udah dihabisin sama orang gereja. Gak mungkin. Gak mungkin. Makanya Al-Quran itu menjadi tolak ukurnya kemudian. Bahwa ketika Nabi Isa datang di tengah-tengah Bani Israel, Nabi Isa menyebut nama Nabi Muhammad. Kalau itu ada, pertanyaannya, apakah orang Yahudi akan mempertahankan nama itu? Lolos dari orang Yahudi, muncul Kristen Katolik. Apakah kira-kira nama Nabi Muhammad itu akan dipertahankan oleh mereka? Sedangkan nama Elohim aja tidak dipertahankan oleh gereja. Malah ketika masuk ke Indonesia, yang ada ditulisnya Allah. Apatah lagi nama Nabi Muhammad. Tidak mungkin. Berarti mana yang ini Bang? Mana yang lebih besar kalau seperti itu? Kalau menurut Abang kan Isa ada itu juga nabi, Muhammad juga nabi. Nah, sedangkan sesuai dengan ayat yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 16, jika memang itu dirujuk kepada Nabi Muhammad, berarti bisa dikatakan bahwa Isa itu lebih besar daripada Nabi Muhammad, karena di sini dikatakan kalau memang dia sama Yesus dengan Isa, berarti bisa dikatakan bahwa Isa ini pernah memerintah Allah untuk menurunkan malaikat roh penghibur. Nah, di sini Anda mengklaim bahwa roh penghibur itu diturunkan kepada Muhammad. Sejak Berarti kapan apakah bisa meminta artinya memerintah? Ini pengertian dari mana lagi? Sejak Meminta kapan itu- meminta artinya memerintah? Meminta itu meminta. Coba Anda meminta. Cabus Kalau baru. dituruti kan berarti dia diperintah. Pak, aku minta duit, artinya saya merintah Bapak cari duit gitu. Iya. Iya, aja. Apakah saya bisa memberikan Anda kalau Anda tidak memerintahkan seperti itu? Berarti ketika murid-murid Yesus meminta kepada Yesus, berarti Yesus sedang diperintah Iya, oleh diperintah muridnya. sama muridnya. Dia diperintah. Iya. Oh. Berarti muridnya lebih besar daripada Yesus. Makanya kalau Anda menarasikan bahwa di sini Yohanes 14 ayat 16 itu merujuk kepada Kalau dialog hanya Nabi akal-akalan Muhammad. ya kayak gini. Berarti murid-murid Yesus lebih berkuasa dari Yesus, daripada Yesus. bukan itu topiknya. Loh. Katanya memerintah. Kalau yang memerintah itu lebih kuasa dia. Ini kita kembali ke topik. Kan ini dirujuk kepada Nabi Muhammad. Di sini Silakan dikatakan Ahi, bahwa- dilanjut Ahi. Saya bikin Di sini kopi. dikatakan bahwa Bikin Nabi kopi dulu, Muhammad Ahi. itu
adalah roh kebenaran atau Roh Kudus. Nah, Debat kok sedangkan yang akal-akalan, meminta aduh, di sini, mana orang ini? yang meminta roh kebenaran ini yaitu Yesus. Jadi bisa dikatakan bahwa Muhammad ini diperintah oleh Yesus. Atau bagaimana? Ada dua sih di situ. Mari kita ini pakai logika begitu. Nah iya, ya pakai logika. Jadi gini loh. Ya. Kalau yang memerintah itu Anda katakan lebih besar, lebih hebat, lebih berkuasa. Berarti murid Yesus lebih berkuasa daripada Yesus gitu kan? Ayo, Iya, jangan karena ada. Oh iya, mantap. Di Berarti yang sini- jadi Tuhan murid Yesus ya? di sini apakah Tuhan mengikuti perintah Yesus? Enggak, Apakah Allah sekarang mengikuti perintah Yesus? Kan mengikuti kan? Karena Anda sendiri mengakui bahwa Yohanes 14 ayat 16 itu merujuk kepada Muhammad. Kan diikuti. bentar, saya nanya sama Bro Admin nih, sama-sama Kristen nih. Apakah meminta artinya memerintah, Bro Admin? Ya mungkin beda ya Bang Suki, Pak Suki. Beda-beda. Meminta sama memerintah mungkin sedikit berbeda lah dari Ya kata. beda. Minta itu memohon tuh meminta. Ya Kita memohon. meminta. Memohon itu tetap memerintah, Roh mohon. Kudus diutus oleh Aduh. dua. Kalau di Alkitab, Roh Kudus diutus oleh keduanya. Di 14:26 itu dikatakan begini. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa. Nah, kan bingung lagi kan? Di ayat yang berikutnya lagi ada lagi, yaitu Roh kebenaran yang diutus olehku. Ini yang mana ya tadi ya, sebentar. Jadi di ayat 14:26 diutus oleh Bapa dalam namaku. Di ayat yang satu lagi ada lagi yang akan kuutus, yang keluar dari Bapa, yang tadi ayat berapa aku lupa. Jadi yang mengutus memang ada dua, baik Bapa maupun Yesus. Begitu Pak Suki. Iya, itu artinya ketika Yesus meminta kepada Bapa itu dia meminta pengganti, gitu loh. Meminta pengganti karena Yesus itu kan hanya untuk bangsa Israel saja. Sehingga yang diarahkan untuk bangsa lain yaitu apa namanya? Roh Nabi kebenaran. Muhammad itu. Iya, roh kebenaran itu. Gitu loh. Bukan Atas permintaan berarti siapa? Atas ya, permintaan siapa? permintaan Yesus. Emang Ya, kenapa? berarti Yesus memerintah kepada Bapa, tolong itu Muhammad dijadikan nabi, kan begitu? Anda setuju Bro Admin Bapak diperintah oleh Yesus? Bro Admin, Anda setuju? Pak Bapak Suki yang diperintah oleh ditanya, Yesus? jangan tanya. Enggak, saya ingin Enggak, aku pendapat mau Kristen. jawab. Harus jawab. Anda Mari kita setuju pakai logika. Bapak diperintah oleh Yesus? Anda karena gini, kenapa saya tanya sama Anda Bro Admin? Anda yang agak waras. Anda jujur. Saya tanya, apakah Bapak diperintah oleh Yesus? Anda Kristen. Jawab. Ayo Bro Admin, Pak jangan Suki hilangkan yang kejujuran. ditanya. Pak Suki yang kenapa? ditanya bukan aku. Kenapa Oh, Anda sekarang lanjut, nggak berani jujur? Kenapa? Lanjut. Kenapa? Ya, kan tadi Nggak saya berani sudah jujur? jawab berbeda antara meminta dengan memerintah. Nah, itu dia. Ini Kristen sendiri aja, Bro Admin, mengatakan itu tidak memerintah. Dia meminta, memohon. Misalnya gini, misalnya begini. Menurut KBBI. Bentar, Pak Bu De, Rahman. menurut KBBI. Bentar. KBBI Ya. ini. Iya. Orang waras pasti tahu perbedaan meminta dan memerintah. Kalau Anda misalnya begini, ya Tuhan, berilah aku keselamatan, artinya Anda memerintah Tuhan. Ya. Pemerintah saja bisa meminta ke masyarakat kok. Enggak, ini kalimatnya kan kalimat minta tuh. Iya, yang Ketika menjadi Anda topik di sini kan pemerintah. ketika Anda minta kepada Tuhan supaya diberi kesehatan, keselamatan, apakah artinya Anda sedang memerintah Tuhan? Kan meminta toh, tolong. Meminta kan? Nah, yang meminta, apakah itu memerintah Tuhan? Iya toh. Nah kalau Oh, Anda ya diam udah. saja nggak ngomong apa-apa, apa itu? Kalimat perintah itu seperti apa sih? Ya mohon, tolong. Contoh kalimat perintah itu seperti apa? Iya, memberikan apa? Roh penghibur. Apa sih ini orang? Kalimat perintah itu seperti apa? Aku akan pergi ke Bapa untuk meminta roh penghibur. Tuh, Bunda Rama itu apa Bun yang mau ditunjukkan Bun? Itu KBB, menurut KBB, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu meminta itu berkata supaya diberi, bukan Nah, itu- memerintah. Sudah dengar toh supaya diberi go?
Iya, bukan memerintah. Iya, apa yang diberikan Berkata-kata kepada memohon. apa yang diberikan kepada Nabi Memohon. Muhammad? Apa yang diberikan kepada Nabi Muhammad? Memohon. Iya, apa yang diberikan? Katanya kan roh kebenaran, kan begitu? Iya, roh kebenaran itu Rasulullah. Ya, Kan kata berarti Yesus, betul. kalau aku kata Yesus Berarti betul, lebih itu berguna. Sebentar, permintaan Bang, Yesus. kata Yesus, Bang. Dengar dulu, Bang. Kata Yesus, lebih berguna bila aku pergi, sebab roh kebenaran itu tidak akan datang kalau aku tidak pergi. Padahal, kalau Anda bermaksud roh kebenaran itu adalah Roh Kudus, ketika Yesus dibaptis, baca Lukas, kemudian Roh Kudus pun turun atas Yesus. Udah turun, udah datang. Bukan itu masalahnya, Bu. Yang menjadi masalah di sini, ketika Yohanes 14 ayat 16 dirujuk kepada Muhammad, dia akan menjadi kesimpulan seperti ini. Yesus, Muhammad tidak akan pernah jadi nabi kalau bukan permintaan Yesus. Itu intinya. Oke, saya luruskan ya. Silakan, Guru. Tadi saudara Bro Admin kan sudah bertanya tentang hal-hal seperti ini, dan saya mengatakan bahwa Kristen itu ada disebabkan karena adanya pembengkokan akidah Yesus atau Nabi Isa. Lagi-lagi kita buktikan pada malam hari ini pembuktian bahwa Kristen itu ada karena memang hasil kebohongan, pembengkokan ajaran Nabi Isa. Kita lihat di dalam Yohanes 14 nomor 16. Di situ bukan meminta. Di situ original teksnya adalah erotauo. Erotauo itu artinya bertanya. Aku akan bertanya kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Bukan meminta, tapi aurtao itu artinya adalah bertanya atau menanyakan. Dah selesai, lanjutkan. Oke, sudah, Bang. Boleh, Bang, aku lanjutkan. Tadi hasil akhirnya Bang Forek bahwa di dalam pandangan Alkitab atau orang Kristen, penghibur itu adalah Roh Kudus sesuai ayat Yohanes 14:26. Tetapi dalam pandangan Bang Zuma yang tadi disampaikan, roh penghibur sendiri, Roh Kudus sendiri. Roh Kudus ini Jibril, roh penghibur atau penolong itu yang dimaksud Nabi Muhammad. Jadi memang pemaknaannya berbeda. Dalam pandangan Islam, Nabi Muhammad juga disebut penolong atau mungkin penghibur ya, menurut pandangan Muslim atau Bang Zuma yang tadi bilang. Tetapi kalau dari sisi kekristenan, apapun itu ya, dikatakan Yohanes 14:26 itu, tetapi penghibur atau roh kebenaran itu, yaitu Roh Kudus. Jadi pemaknaannya sudah berbeda. Di mana di Kristen ini satu entitasnya, roh kebenaran atau roh penghibur itu sebagai Roh Kudus, tapi kalau di Muslim ini ada dua, roh penghibur itu Nabi Muhammad, Roh Kudus itu Jibril, begitu. Saya sepaham dengan Bro Admin itu kalau kaitannya jika memang dipisahkan. Tapi di sini kan Abang Zuma ingin memaknai keduanya sama. Makanya konsekuensinya jika dia menganggap bahwa Yohanes 14 ayat 16 itu merujuk kepada Muhammad, berarti konsekuensinya juga dia harus mengakui bahwa Nabi Isa itu lebih tinggi daripada Nabi Muhammad. Bahkan di sini bisa dikatakan bahwa Yesus itu memerintah Allah supaya Muhammad itu jadi nabi. Itu konsekuensinya jika dia mengatakan bahwa Yohanes 14 ayat 16 itu merujuk kepada Nabi Muhammad. Itu masalahnya, Bang. Padahal sudah saya jelaskan ya. Tapi tidak dimengerti juga. Meminta di dalam bahasa Yunani itu aitisi, itu meminta. Sedangkan di kitab Yohanes 14 nomor 16 bukan aitisi di sana. Tetapi yang ada adalah erotau. Erotau itu bertanya. Masih kurang tuh. Nah sekarang lari lagi ke Yohanes 14 nomor 26. Ini akan semakin sulit kedudukan kalian di sini. Karena di sini tidak berbicara mengenai Roh Kudus. Ini berbicara mengenai Roh yang suci. Bukan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu
berbicara mengenai oknum Jibril. Kalau roh suci itu para nabi. La haula wala quwata illa billah. Tak ada istilah Roh Kudus itu di dalam bahasa Yunani, tidak ada. Tolong dipahami itu dulu. Kan udah aku bilang, Kristen ini berdiri dari satu pemahaman yang semuanya serba dibelokkan. Semua serba dibengkokkan kemudian. Pneuma Hagios itu artinya bukan Roh Kudus, itu berbeda. Roh Kudus itu gelar untuk malaikat Jibril. Kalian ambil dari Al-Quran. Original teks kitab kalian itu adalah Pneuma Hagios, artinya roh yang suci. Roh suci artinya nabi. Nabi-nabi itu semuanya roh-roh suci. Kenapa? Karena mereka berasal dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Maka tetapi penghibur dia itu roh yang suci, artinya roh yang tidak memiliki dosa, orang yang maksum, yang akan diutus oleh Tuhan dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini memberatkan orang Kristen. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan kemudian untuk menyembah dirinya. Sedangkan orang Kristen mengaku, saya menyembah Yesus karena bimbingan Roh Kudus. Sedangkan Roh Kudus atau Roh Suci yang benarnya itu berkata sesuai dengan apa yang pernah Yesus katakan di tengah-tengah Bani Israel. Tolong tunjukkan satu dalil di dalamnya terdapat perintah Yesus untuk menyembah dirinya. Sehingga Anda menyembah Yesus. Karena roh yang datang adalah roh kebenaran, yang adalah roh yang suci, adalah nabi yang maksum kemudian, yang tidak pembohong, dan dia adalah orang yang terpercaya. Itu tidak mengatakan sesuatu, melainkan yang dikatakan itu adalah sesuatu yang sekedar untuk mengingatkan apa yang pernah Yesus noise di tengah-tengah Bani Israel. Ayo. Sugi noise. Di mana kemudian kita bisa melihat Yesus pernah berkata, sembahlah aku, seperti yang diperhatikan di gereja, menyembah anak Maria. Sedangkan di dalam masjid, roh kebenaran mengajarkan kepada umat Islam untuk mengimani Yesus, Nabi Isa hanyalah Rasul utusan Allah. Maka Roh Kudusnya itu bekerja di mana? Roh kebenarannya itu bekerja di mana? Penghibur itu bekerja di mana? Di Kristen atau di Islam? Karena roh kebenaran atau roh suci itu mengingatkan perkataan yang pernah aku ucapkan kepadamu. Nah, perkataan yang muncul di Islam melalui Roh Kudus, melalui penghibur baginda Rasul Muhammad SAW, oknum yang datang kepada kepada umat Israel itu mengatakan, "Inni abdullah, aku ini adalah hamba Allah. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyan." Dia mengaku kemudian sebagai nabi, mengaku sebagai hamba Allah. Nah, kalau di kalian mulut nabi, mulut hamba. Faktanya inti ke gereja. Roh apa yang mengajarkan kalian kemudian untuk mengibadahi Yesus? Roh apa? Kalau Roh Kudus atau Roh Suci atau penghibur adanya di Islam. Ke masjid, apa yang dikatakan masjid? Wa isqala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Wa qala aidan, wa isqala Allahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnas tahizuni. Nabi Isa menjawabnya, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Aku tidak mengatakan apapun kecuali yang menjadi hakku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 14 nomor 29. Yohanes 12 nomor 49, betul. Itu berarti pengucapan Yesus diingatkan kembali oleh penghibur itu. Penghibur itu kemudian mengucapkan kembali, mengingatkan kembali apa yang pernah Isa sampaikan. Apa pembuktian bahwa Nabi Isa itu pernah mengatakan bahwa dirinya tidak berkata-kata, melainkan apa yang diperintahkan pun? Ternyata ditulis di kitab Anda itu masih ada. Yohanes 12:49.
Sedangkan Kristen ke gereja menyembah dan mengibadahi Yesus, katanya bimbingan Roh Kudus. Roh Kudus itu menyampaikan, penghibur itu menyampaikan apa yang pernah Yesus ucapkan. Nah, mana ucapan Yesus? Coba Anda cari dari kitab Anda tuh, Perjanjian Baru. Ada nggak ucapannya, sembahlah aku, ibadahilah, beribadahlah kepada aku? Ada? Nggak ada. Berarti yang membimbing Anda, yang membisikkan Anda untuk beribadah kepada Yesus, ya roh jahat. Bukan roh kebenaran, bukan roh suci. Itu loh poinnya. Sesederhana itu loh Bang. Jadi kembali kepada Yohanes 14 nomor 16. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, di sana tertulis erotao. Bukan kemudian seperti yang Anda inginkan, yaitu meminta ITC, melainkan erotao artinya dia hanya menanyakan, bertanya kepada Allah, diskusi atau berbincang-bincang atau memohon kepada Allah, kepada Tuhan. Begitu saudara. Ya, silakan dilanjut. Air saya sudah mulai mendidih. Silakan. Tolong dikonfirmasi dulu Bang. Apakah roh kebenaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu atas keinginan Nabi Isa atau keinginan Allah sendiri? Itu atas keinginan Tuhan. Keinginan Allah. Keinginan Tuhan. Tadi kan udah disampaikan Bang Juma. Contoh di dalam Ulangan 18 ayat 18. Aku akan membangkitkan seorang nabi yang seperti engkau. Aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya. Bla 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 itu. Berarti kan Tuhan yang sudah menjanjikan itu. Nah nanti konteksnya apakah secara otomatis Yohanes 14 ayat 16 ini gugur diterapkan kepada Nabi Muhammad? Kenapa gugur? Alasannya? Ya kan awalnya ini diperbincangkan kan karena menurut Bang Suma ini merujuk kepada Nabi Muhammad. Nah setelah dipertanyakan kembali dengan konsekuensi yang sama, ternyata ditarik kembali bahwa ternyata terjemahannya salah. Berarti otomatis Yohanes 14 ayat 16 juga ini berarti secara otomatis batal merujuk kepada Nabi Muhammad. Kan begitu? Apa ini orang yang dibicarakan? Nggak nyambung nih orang ini. Jadi gini loh, tadi kan sudah saya kutip. Jadi Yesus putus-putus Bang. Suaranya hilang. Pade, mati lampu kayaknya. Pade mati lampu kayaknya. Aduh, iya kan jaringannya. Boleh dilanjut? Iya, lanjut dah. Oke. Itu Pade jaringannya merah. Ya, saya ingin tanya ke ini Abang Suma, mungkin Abang Suma masih dengar. Bang, ya. Ya ini pertanyaan lain terkait masalah masih terkait dengan topik Nabi Isa. Ada di kopi? Mana bisa? Ya, saya ingin tanya ke Abang Suma langsung. Ngomong aja Bang Juma, dengar tuh Bang Juma lagi bikin kopi bentar. Aduh, jangan sampai airnya panas nanti kaget tumpah. Ya ngomong aja, mau nanya apa? Ya, saya ingin tanya ke Bang Suma. Mengapa Nabi Isa hanya diutus untuk Bani Israel menurut Nabi Muhammad? Bani Israel. Kenapa kenapa? Gue tadi udah ngantuk Israel, bukan Bani Isra. ketawa gue dengar pertanyaannya. Israel. Bani Israel, bukan Kita ulang Bani ya. Isra. ya tanyakan aja ke Yesus, kenapa Yesus ngaku diutus hanya untuk bangsa Israel aja? Tidak, karena ini kan pernyataan dari ini Abang Suma yang selalu saya dengar. Iya, Bang Juma itu mengutip dari apa yang ada di kitabmu juga.
di dalam Iya, Matius makanya 10 saya ayat ingin 5 ayat tanya 6. kepada Bang Suma, Iya, tanya aja ke ayat Yesus. yang dikutip. Iya, tanya aja ke Yesus, kenapa Yesus ngaku diutus hanya untuk domba Saya ingin tanya Israel. ke Bang Suma, saya tidak merasa berdiskusi dengan Anda. Bang Zuma Bang lagi bikin kopi. udah dibilang Bang Zuma lagi bikin kopi. Ya, itu jawabannya. Ini saya butuh jawaban dari Bang Ya Suma. udah kau diam dulu lah. Menunggu Banjuma, kira-kira Banjuma nanti bicara 16 jam kemudian. Ya kau duduk dulu 16 jam dulu ya. Menunggu Banjuma, oke? Ya, Ya karena kamu kan kamu mau jawabannya dari Banjuma. Banjuma nanti kembali 16 jam kemudian. Tunggu ya di sini ya. Jangan kemana-mana. Jangan makan minum, Kelamaan nungguin. Bang nanti. Hah? Lama ya? Kelamaan. Ah ya udah. 16 jam kurang 2 menit lah. Oke. Jangan lupa jangan makan. Pokoknya kamu di sini terus ya, jangan kemana-mana nungguin Banjuma ya. Saya Banjuma habis minum kopi, tidur, bangun jam 5, sholat subuh, habis sholat subuh istirahat lagi, kemudian jam 10 pagi diskusi sebentar, sholat duhur, habis sholat duhur aktivitas, sholat asar, ya nanti ya 16 jam lah baru balik lagi di sini. Nunggu ya. Dia aku ini ya. Itu Banjuma udah datang tuh, Banjuma udah datang. Aduh, besarnya. Ini loh, siapa itu? Ini yang mengutus itu ini. Tetapi penolong itu yakni Roh Kudus yang akan diutus Bapa. Berarti Bapa yang mengutus ya. Yang akan diutus Bapa supaya aku dimuliakan. Dialah yang akan mengajarkan kalian tentang segala sesuatu. Dia yang juga yang akan mengingatkan kalian tentang semua yang telah atau yang sudah aku ajarkan kepada kalian. Nah, Yesus itu, ajaran Yesus dengan apa yang disampaikan Rasulullah itu pas, cocok. Nah, di mana Yesus Itu mengajarkan salah kalian tuh terjemahan. nyanyi di gereja. Katanya salah terjemahan Ya, itu gimana? Bunda. Lah kok salah terjemahan? Salah terjemah. Gimana caranya? Enggak, tadi dia pertanyaannya, aduh. Katanya bukan meminta, katanya Yesus bertanya. Kok masih dipakai lagi? Yang akan Itu diutus sudah- oleh Bapa. Yesus dia, dimuliakan 14, di dalam Al-Quran, 16. dimuliakan tuh. Ya, diajarkan. Rasulullah mengajarkan kita Yesus itu dimuliakan atau Nabi Isa. Kalau kalian kan menghinakan Yesus, Bunda. terkutuk lah. Bunda izin Bunda. Iya bang. Tadi pertanyaannya, kenapa Yesus hanya diutus kepada Bani Israel? Itu pertanyaannya. Bukan, Ah, bukan. yang saya dengar itu tadi loh pertanyaannya. Pertanyaannya Bunda. Pertanyaannya Polres begitu tadi. Itu Apa itu, Bang Andi? pertanyaannya. Dia nanya Bang Pertanyaannya Zuma. apa? Nah ini 16 jam, Pertanyaan. Banjuma udah balik nih. Ada. Nah silakan. Pertanyaannya apa? Kenapa Yesus 16 hanya jam. Kenapa Yesus hanya saja, diutus biarin kepada nih. Bani Israel? Itu pertanyaannya. Udah Oh, lu udah, diam. udah Bu. Oh, Udah lari dari bahasan itu tadi. Oke, lanjutlah. Dasar Bunda baik. Rahma. Nabi Isa diutus kemudian hanya kepada Bani Israel karena dia datang untuk membenarkan kitab Taurat. Kalau dia diutus untuk Bani Cina lalu membenarkan Taurat untuk Cina, tidak nyambung. Atau orang Indonesia membenarkan Taurat itu nggak nyambung. Taurat itu adalah kitabnya orang Yahudi. Taurat hanya untuk orang Yahudi. Maka kedatangan Nabi Isa alaihissalam hanya untuk orang Yahudi karena Nabi Isa datang membenarkan kitab Taurat. Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Dia datang kepada Bani Israel untuk kemudian membenarkan kitab Taurat. Itu tujuannya. Nah makanya saudara, timpang dan lagi-lagi dibengkokkan oleh Kristen. Apa buktinya? Galatia 3 nomor 13. Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Yesus mati untuk membatalkan hukum Taurat. Ketika Yesus mati membatalkan hukum Taurat, maka Yesus mati untuk siapa?
Untuk Bani Israel. Untuk Bani Israel. Makanya coba Anda lihat bagaimana dibengkokkan ini ya. Coba Anda baca dengan teliti Galatia 3 tuh. Nomor 13. Caranya pembengkokan sangat jelas dengan penambahan kata hemas di sana, kata kita. Kristus telah menebus kita. Siapa kita? Kristen. Nggak nyambung kan? Udah nggak nyambung. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Loh, kenapa Kristen yang ditebus dari kutuk hukum Taurat? Bukankah hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel? Kenapa pula orang Kristen yang ditebus? Ini pembengkokan yang sangat luar biasa. Hukum Indonesia hanya berlaku untuk rakyat Indonesia. Ketika hukum yang ada di Indonesia ini dibatalkan atau digenapi, maka hukum itu digenapi atau dibatalkan untuk rakyat Indonesia, bukan untuk orang Malaysia. Begitu kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kemudian itu dibatalkan, orang Malaysia yang sujud syukur, kan nggak nyambung. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Tertulis di mana? Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Ulangan 33 nomor 4. Di mana lagi tertulis? Di mana lagi tertulis? Mazmur 147 nomor 19 nomor 20. Hukum Taurat tidak berlaku kepada bangsa lain. Nah, ketika Yesus datang mati di atas tiang salib untuk menebus kutuk hukum Taurat yang hanya untuk Bani Israel, maka kematian Yesus di atas tiang salib adalah yang untuk menebus hukum Taurat. Maka kematian Yesus di atas tiang salib ini adalah kematian hanya untuk si pemilik hukum Taurat. Siapa mereka? Semua jadi bisu. Mereka adalah Bani Israel. Jelas toh? Jadi pembengkokan Yesus mati di atas tiang salib untuk menebus dosa kita. Nenek lu kiper, lu siapa do? Yang dimaksud Galatia 3 itu hukum Torah itu batal di Efesus 2 nomor 15. Paling lucu. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan dan perintah yang ada di dalamnya. Untuk siapa? Ya untuk pemilik hukum Taurat itu. Jadi kematian Yesus di atas tiang salib, kematian untuk Bani Israel. Kristen ini siapa? Nggak jelas siapa dia ya. Dari Roma sana. Gitu ya Bang? Bukan itu pertanyaannya Bang, sebenarnya bukan itu. Tadi kan saya ingin supaya saya tanyakan ulang agar tidak kehilangan makna. Bagaimana Anda sudah menjawab padahal bukan itu pertanyaannya. Untuk apa Nabi Isa diutus kepada Bani Israel kan? Iya, tapi yang saya tanyakan di sini menurut Nabi Muhammad. Ya ini dalilnya. Ini dalilnya. Wa isqala Isa banu Maryam ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Dia diutus kepada Bani Israel untuk membenarkan kitab Taurat. Itu alasannya udah dijelaskan pun. Malah saya tambahkan dari kitab saudara bahwa ternyata Taurat itu memang hanya untuk Bani Israel dan Yesus bahkan mati menurut iman saudara ya untuk Bani Israel. Apa yang kurang? Oke baik. Oke, baik. Itu ada pertanyaannya begini Bang. Ya muncul lagi pertanyaan. Silakan. Ini kan Abang mengatakan bahwa menurut Quran Muhammad ini kan dia diberikan kitab yang menyempurnakan kitab sebelumnya. Dan Muhammad juga ini dikatakan bahwa dia nabi untuk seluruh kaum. Iya. Ya kan? Nah, iya. Kalau memanglah nabi Muhammad ini untuk seluruh kaum, ini kan Allah yang mengutus. Nah, iya. Kenapa dia harus mengutus Isa dulu? Toh nantinya juga akan ada nabi yang diutus untuk seluruh kaum, tidak perlu pakai Nabi Isa. Kan Israel juga kan termasuk satu kaum juga. Kalau memang nanti akan ada nabi yang datang untuk semua kaum kan tidak perlu spesifik satu kaum.
Iya. Baik. Jadi Al-Quran kemudian menjelaskan kepada kami umat Islam bahwa Allah Subhanahu wa taala sebelum mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah terlebih dahulu memanjakan Bani Israel. Allah mengatakan, bismillahirrahmanirrahim, walaqad ahzallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban wa qala Allahu inni ma'akum. Nah, Allah mengatakan bahwa sungguh aku telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan aku telah mengangkat 12 suku sebagai pemimpin di antara mereka. Lalu aku berkata kepada mereka, inni ma'akum, aku Tuhan pencipta alam semesta bersama dengan kalian. Lalu Allah mengatakan apa? La in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah wa amantu bi rusuli wa azartum. Dikatakan di situ ya, ada yang ingat? La in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah wa amantum bi rusuli wa azartumuhum wa aqradtumullah qardan hasana, kata Allah. Aku bersama dengan kalian. Sungguh jika kamu melaksanakan salat lalu beriman kepada utusan-utusanku, rasul-rasulku, dan kamu membantu mereka dan kamu pinjamkan kepada mereka pinjaman yang baik, pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus dosa-dosamu dan pasti aku masukkan kalian ke dalam surga. Akan tetapi barang siapa yang kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Kenapa Nabi Isa diutus kepada mereka? Untuk supaya mereka itu sadar bahwa apa yang diterangkan oleh Al-Quran innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Allah mengatakan sesungguhnya ahli kitab itu akan masuk ke dalam neraka. Mereka akan kekal di dalam neraka. Nabi Isa diutus kepada mereka supaya ada alasan Allah kemudian membuat mereka kekal di dalamnya. Dengan apa? Allah akan melihat siapa di antara mereka yang ingkar kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu diutus kepada Nabi Isa. Kenapa bukan baginda Rasulullah Muhammad SAW? Nabi Muhammad kemudian yang menjelaskan nanti bahwa keberadaan ahli kitab yang tidak menerima Nabi Isa itu dijelaskan kemudian akan kekal di dalam api neraka. Dengan demikian mereka yang punya akal, mereka yang punya hati kemudian ketika mengetahui itu melalui Rasulullah bahwa Allah mengancam mereka yang tidak menerima kerasulan Nabi Isa alaihissalam, maka Allah akan memasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala dan mereka kekal di dalamnya. Maka Allah tidak setega itu, Allah tidak sekejam itu. Allah masih memberi ruang kepada mereka dengan Allah mengatakan, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Wahai ahli kitab, sungguh rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal isi kitab yang kalian sembunyikan dan banyak pula yang dibiarkannya untuk tidak dijelaskan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah yaitu Al-Qur'an, yaitu Islam, dan kitab yang menjelaskan yaitu Al-Qur'an. Yahdi bihi man ittaba ridwan subul salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ila nuri biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dan dengan kitab itu, dengan Al-Quran itu, Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Al-Quran adalah jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya. Dan dengan Al-Quran Allah menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus. Lalu Allah mengatakan apa? Laqad kafaral ladzina qalu innallaha wal masihu ibnu Maryam. Kena dia di sini. Kafir. Sungguh telah kafirlah orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Nabi Isa putra Maryam. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, ini perintah Allah. Qul faman yamliku minallahi syai'a in arada ayyuhlikal masiha ibnu Maryam wa umma wa man fil ardi jami'a. Walillahil mulkus samawati wal ar wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Apa kata Allah? Kafirlah orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Nabi Isa putra Maryam yang datang menjelma menjadi manusia.
Katakanlah wahai Nabi Muhammad, siapakah yang dapat menghalangi kehendak Allah jika Allah hendak membinasakan Al-Masih beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di atas muka bumi? Tak ada yang bisa menghalangi. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi tujuannya mengutus Nabi Isa agar kemudian kelak orang-orang yang menolak kenabian Nabi Isa itu kekal di neraka. Yang menganggapnya Tuhan itu ada alasannya dimasukkan ke dalam neraka. Maka yang tadi dari awal kita bahas apa? Wa qulil haqqu mir rabbikum. Aku Nabi Isa tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yang bukan hakku tidak aku katakan. Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Apa yang aku katakan hanyalah aku mengajak Bani Israel menyembah kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Maka orang yang justru menyembah Nabi Isa, yang kemudian dipleset namanya menjadi Yesus, itu kekal di neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Bahkan dituliskan dalam kitab saudara Matius 7 nomor 22 sampai 23, orang-orang Kristen diusir ke neraka. Dalil menyatakan itu, Al-Qur'an pun mengatakan itu. Jadi mau kemana? Mati meja. Si mau datang besok. Masalah anak. Al-Quran mengatakan itu. Jadi Allah tidak semena-mena memasukkan orang-orang ini masuk ke neraka sebelum datang kebenaran kepada mereka. Bahkan ketika mereka ngingkar kepada Nabi Isa, Allah masih memberi kesempatan. Kalian, wahai keturunan ular beluda, wahai keturunan tegar tengkuk, Nabi kami, Rasulku telah datang kepadamu mengajarkan Al-Quran sebagai cahaya. Dengan Al-Quran kemudian kalian mendapatkan petunjuk untuk mengikuti keridaanku kepada jalan keselamatan. Dan apabila engkau tidak mendengarkan itu, maka Allah mengatakan, laqad kafaral ladina qalu innallaha huwal masihu Isa bin Maryam. Apa kata Allah? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha abada ulaika hum syarrul bariyah. Coba Anda baca Matius 7 nomor 22 sampai 23. Benarkah Yesus mengusir orang Kristen masuk ke dalam api neraka? Baca dalil itu. Baca dengan seksama. Yang diusir Yesus ke neraka hanyalah orang yang menyeru dia Tuhan dan bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus, dan itu hanyalah kaum Kristen. Demikian. Allahu Akbar. Masya Allah. Lanjut. Oke, baik. Bang Suma, Iya. ini kira-kira apa keistimewaan dari Nabi Muhammad ini sampai Nabi Muhammad ini diutus untuk semua kaum, sedangkan Nabi Isa itu hanya diutus kepada hanya satu kaum? Maksudnya keistimewaannya apa? Karena dengan adanya Nabi Muhammad ini membuat Nabi Isa tidak sama dengan tidak ada gunanya, karena dia datang pun juga tetap juga punya kekurangan. Tolong dijelaskan, Bang. Iya. Baik. Yang pertama, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keistimewaannya itu dikatakan dalam Al-Qur'anul Karim, As-Surah ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasya'u min ibadina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad ruh dengan perintah sebelum engkau, dengarkan, sebelum engkau tidak mengetahui tentang kitab dan engkau tidak mengetahui apa itu iman. Kalau Nabi Musa tahu tentang kitab, Nabi Harun tahu tentang kitab, Nabi Daud tahu, Isa Yesus tahu